Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini, aku mau bahas tentang salah satu trik buat nyari tahu saham-saham berkualitas yang layak buat diinvestasiin. Trik yang mau aku kasih di sini bukan dibikin sama aku atau tim Ngomu ya, tapi kami ambil dari pendekatan investor legendaris kayak Warren Buffett dalam milih saham yang dia investasiin. Sampai akhirnya dia tuh punya kekayaan ribuan triliun rupiah dan jadi salah satu orang terkaya di dunia. Nah, kamu penasaran nggak sebenarnya gimana sih resep atau prinsip investasi yang diterapin sama Warren Buffett atau investor-investor legendaris lain buat milih saham-saham yang mereka beli? Kira-kira kalau misalnya kita bisa tahu nih resep investasinya Warren Buffett, bisa nggak ya resep investasi beliau itu dipakai buat milih saham-saham di Bursa Efek Indonesia? Penasaran nggak kalau aja Warren Buffett tuh terlahir sebagai orang Indonesia dan berinvestasi di bursa tanah air? Kira-kira saham apa aja ya yang bakal dibeli sama investor legendaris ini? Nah, di video ini, aku bakalan bahas dan jawab semua rasa penasaran itu. Jadi, pastiin kamu tonton sampai selesai ya. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih resep rahasia, metode, atau prinsip investasi Warren Buffett buat milih saham-saham yang kelak harganya tuh naik sampai berkali-kali lipat? Kok bisa ya dia milih saham yang benar sampai akhirnya punya kekayaan ribuan triliun rupiah? Jadi gini, sebetulnya Warren Buffett sendiri nggak pernah ya bilang secara detail tentang cara dia buat milih saham. Tapi beliau ini emang sering banget bagi wejangan di beberapa kesempatan, kayak pas interview atau pas seminar-seminar investasi. Nah, beberapa pengamat investasi nyoba gitu, buat interpretasiin prinsip investasinya Warren Buffett, berdasarkan banyak nasihat dan juga rekam jejak saham-saham yang dia beli di masa lalu. Juga alasan-alasan kenapa sih akhirnya dia mutusin buat beli saham tersebut. Salah satu sumber yang cukup detail ngebahas interpretasi formula Warren Buffett adalah Mary Buffett. Dia itu adalah menantunya Warren Buffett. Terus ada juga David Clark yang selama puluhan tahun ngededikasiin waktunya buat pelajarin teknik di setiap keputusan investasinya Warren Buffett. Keduanya akhirnya nulis sebuah buku berjudul Buffettology yang sampai saat ini tuh jadi patokan buat banyak investor sukses dalam nerapin teknik-teknik investasinya Warren Buffett. Di buku Buffettology, mereka tuh interpretasiin prinsip investasi Warren Buffett berdasarkan beberapa tolok ukur. Yang pertama, pertumbuhan laba yang konsisten atau bisa disebut ROE, Return on Equity. Yang kedua itu efektivitas perusahaan buat ngelola sumber daya, yang bisa dilihat dari pertumbuhan ROCE atau Return on Capital Employed. Dan yang ketiga, kondisi utang perusahaan sehat dan wajar, yang bisa dilihat dari jumlah utang yang kurang dari 5 kali laba bersih atau EBITDA. Sebetulnya masih ada nih beberapa prinsip lain yang jelasin di Buffettology, kayak aksi korporasi yang mencerminkan gimana sih perusahaan tuh ngelola laba bersih yang ditahan, dipakai buat kepentingan ekspansi perusahaan, atau jangan-jangan lebih dipakai buat memperkaya para petingginya. Nah, formula Buffettology akhirnya makin populer, soalnya saham-saham yang berhasil masuk ke kategori ini ternyata beneran ngalamin kenaikan harga yang jauh ngelampaui indeks saham di Amerika. Misalnya indeks S&P 500 yang ngegambarin performa saham gabungan dari 500 saham perusahaan terbesar di Amerika. Iya, bisa dibilang S&P 500 itu IHSG-nya Amerika deh. Nah, kamu bisa lihat nih di sini, kinerja saham-saham Amerika yang masuk ke kategori ideal di pendekatan Buffettology, ternyata emang performa kenaikan harganya tuh jauh ngelebihi indeks S&P 500. Sekarang gimana ya cara kita sebagai investor di Indonesia bisa nerapin formula atau prinsip yang dipakai sama Warren Buffett dalam investasi saham? Kalau kita bisa nerapin formula Warren Buffett nih terhadap 700 lebih saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, kira-kira saham apa aja ya yang bisa masuk ke kategori Buffettology ini? Dan apakah saham-saham di Indonesia yang masuk prinsip Buffettology ini harganya tuh beneran naik selama beberapa tahun terakhir? Yuk kita cek bareng-bareng. Buat kamu investor saham Indonesia, untungnya sekarang kamu nggak perlu lagi nih ngulik-ngulik secara manual satu persatu 700 saham yang ada di Indonesia, terus dicek rasio-rasio keuangan ya. Soalnya formula Buffettology yang tadi aku jelasin udah tersedia di salah satu fitur screening saham yang ada di platform Stockbit. Nama fiturnya itu adalah Buffettology as Sustainable Growth. Jadi kamu tinggal pilih aja fitur screening di Stockbit, terus langsung keluar deh saham-saham Indonesia yang masuk ke kategori Buffettology. Nah, aku sengaja nih nggak tampilin nama-nama sahamnya, biar kamu tuh bisa lihat sendiri aja di aplikasi Stockbit. Soalnya kalau misalnya aku kasih lihat sahamnya di video ini, bisa jadi di masa depan hasil yang keluar tuh udah beda lagi, dan kamu jadi nggak ngecek ulang, terus salah beli deh.
Dari hasil screening yang keluar pas video ini dibikin, aku coba lihat gitu. Gimana sih performa harga saham-saham ini selama 3-5 tahun terakhir? Dan hasilnya luar biasa banget. Dalam 3 tahun terakhir, ada 2 saham yang profitnya tuh tembus 200%. Dan bisa dibilang semua saham yang keluar ini profitnya gede semua dalam 3 tahun terakhir. Bahkan kalau aku cek nih performa kenaikan harganya selama 5-10 tahun terakhir, ternyata ada saham yang naik sampai 340%. Bahkan ada juga yang profitnya lebih dari 700%. Ternyata ada juga ya saham-saham Indonesia yang secara teori Buffettology masuk ke kategori saham-saham yang layak buat diinvestasiin. Luar biasa banget kan? Ternyata formulnya Warren Buffett bisa kita praktekin buat milih saham-saham di Indonesia. Oh iya, aku mau ngasih disclaimer dikit nih. Walaupun Buffettology tuh udah terbukti berhasil buat nyeleksi saham-saham yang secara historis ngasih profit yang gede banget, aku harap kamu tetap harus bijak ya dalam berinvestasi. Jadi jangan langsung investasiin semua uang kamu di saham-saham ini. Karena biar gimana pun juga, fitur Buffettology itu tujuannya buat langkah awal screening atau seleksi saham-saham yang sekiranya bisa jadi target investasi kita. Tentu idealnya kamu perlu analisis lebih lanjut dulu sebelum akhirnya mutusin buat investasi. Jangan sampai kamu langsung percaya aja tanpa ngelakuin analisis lebih lanjut. Nah, buat analisis lebih lanjut, kamu bisa gali informasi yang lebih detail di platform analisis saham kayak Stockbit. Mulai dari profil dan latar belakang perusahaannya, performa bisnisnya di masa lalu, atau kamu juga bisa nih bandingin sama saham-saham lain di bisnis yang sama. Buat kamu yang mungkin belum tahu apa itu Stockbit, jadi Stockbit itu adalah salah satu platform analisis saham yang favorit banget dipakai sama banyak investor saham di Indonesia. Soalnya fiturnya itu lengkap banget, entah itu di website ataupun di aplikasi smartphone. Selain platform analisis, Stockbit itu juga sekuritas saham, di mana kamu tuh bisa ngelakuin proses jual beli saham. Keamanannya terjamin ya, soalnya uang kamu tuh disimpannya di bank kustodian, dan kepemilikan saham kamu terdaftar resmi di Kustodian Central Efek Indonesia. Buat bisa jual beli saham, kamu tinggal registrasi aja di aplikasi Stockbit, dan prosesnya tuh 100% online. Oke, selain Buffettology, aku juga mau bahas nih beberapa screener lain yang cukup menarik dari beberapa tokoh investor senior. Misalnya tuh screener Greenblatt's Magic Formula. Wah, apaan tuh Greenblatt's Magic Formula? Apa bedanya sama Buffettology? Pilihan sahamnya apa aja sih? Nah, Greenblatt's Magic Formula ini adalah screener berbasis value investing yang dicetusin sama seorang manajer hedge fund senior namanya Joel Greenblatt di bukunya yang berjudul Little Book That Beats the Market, pas dia jadi profesor di Columbia University. Di zamannya, buku dia tuh laku keras sampai berkali-kali jadi New York Times bestseller dan jadi banyak patokan para investor saham di seluruh dunia. Prinsipnya Greenblatt ini mirip, tapi pendekatannya agak sedikit beda sama Buffettology. Masih sama-sama nyari saham yang fundamentalnya bagus. Tapi Greenblatt ini fokusnya sama perusahaan yang bisa nyetak laba atau profit yang tinggi. Prinsip utama Greenblatt itu adalah beli saham yang bernilai di harga yang murah. Magic Formula dari Greenblatt fokus sama 2 kriteria. Yang pertama itu cari saham dengan ROC atau Return on Capital yang tinggi. Dan yang kedua cari saham dengan earning yields yang tinggi. Menurut definisi Joel Greenblatt, ROC itu adalah hasil pembagian EBIT, earning before interest and tax, atau laba sebelum bunga dan pajak dengan jumlah capital employed atau modal yang dipakai. Artinya di sini Greenblatt nyari perusahaan yang mampu dapetin laba atau profit yang gede. Kalau misalnya dibandingin sama modal yang dipakai buat berbisnis, terus earning yields yang tinggi artinya perusahaan ini mampu buat dapetin laba atau profit. Kalau misalnya dibandingin sama harga per lembar saham yang beredar saat ini, makin tinggi earning yields, artinya perusahaannya tuh mampu ngasilin profit yang gede. Kalau misalnya dibandingin sama harga per lembar sahamnya. Dari 2 kategori ini, Greenblatt tuh bikin pemeringkatan atau scoring dalam bentuk persen. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada banyak banget saham yang kena filter dari screening Greenblatt. Dan kalau misalnya kita lihat dari performa kenaikan harga sahamnya dalam beberapa tahun terakhir, ada yang profitnya tuh tinggi banget. Tapi ada juga beberapa yang ngalamin kerugian. Kita bisa lihat nih, misalnya salah satu saham ini tuh kenaikan harganya sampai tembus 700% dalam 3 tahun terakhir. Bahkan kalau misalnya kita lihat performa harganya di 10 tahun terakhir, kenaikannya tuh sampai 3.400%. Selain itu, ada juga nih yang kenaikan harga itu 400%, 300%, 250% dalam 3 tahun terakhir. Tapi di sisi lain ada juga nih yang harga sahamnya tuh malah ngalamin penurunan. Jadi sekali lagi aku ingetin ya,
Fitur screening di Stockbit ini jangan dijadiin satu-satunya patokan buat investasi. Kamu tuh tetap perlu analisis lebih lanjut lagi lewat banyak fitur lain yang juga tersedia di Stockbit. Oke deh, di tahun 2022 ini aku yakin bakalan ada banyak hal seru di bursa saham Indonesia. Ekonomi yang mulai pulih, dan banyaknya peralihan industri menuju digitalisasi bakalan jadi warna baru di pasar saham Indonesia. Mungkin beberapa katalis yang ditunggu banget sama para pelaku pasar modal Indonesia di tahun ini adalah agenda IPO dari beberapa perusahaan digital raksasa kayak Traveloka dan Kredivo yang berencana IPO di tahun 2022. Oh ya, buat kamu yang kepikiran nih mau ikut berpartisipasi dalam pendanaan IPO atau beli saham di harga pertama kali listing, kamu juga bisa nih pakai fitur eIPO atau Electronic IPO yang ada di platform Stockbit. Proses eIPO ini bisa dibilang jauh lebih simpel dan praktis daripada prosedur IPO tradisional. Kalau proses IPO tradisional kan biasanya tuh perlu banyak ngisi formulir secara manual. Bahkan ngeprint kertas dan harus kirim dokumen segala. Lewat fitur eIPO, semua proses itu jadi 100% digital. Dan proses pemesanan IPO jadi simple banget. Nih, kamu bisa lihat beberapa pilihan saham yang diagendain IPO dalam waktu dekat. Kamu bisa cek profil perusahaan, prospek bisnisnya, dan kamu bisa langsung pesan saham di harga IPO langsung lewat platform Stockbit. Oke deh, semoga sharing dari aku bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.